Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fi afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirati wa ulama'id dunya. Ini satu pasal tentang bencana ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama dunia. Jadi ilmu ada bencananya. Jadi kita hati-hati dengan ilmu. Walaupun ilmu memang hebat, ilmu memang jago, ilmu memang Masya Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai kita mendapat bencana ilmu. Apa bencana ilmu? Punya ilmu tapi gak diamali. Punya ilmu tapi buta. Punya ilmu tapi tuli. Punya ilmu tapi bisu. Banyak ilmunya tapi bodoh hatinya. Banyak ilmunya tapi bodoh akalnya. Apa? Tidak mengamalkan ilmu. Sekalipun ilmunya banyak, sekalipun kitabnya berlemari-lemari, sekalipun mulutnya tetes dalam bicara, tapi kalau dia tidak mengamalkan ilmu, maka sesungguhnya dia bukanlah orang yang berilmu pada hakikatnya, dan dia akan mendapati bencana ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita cari ilmu, cita-citakan untuk dapat mengamalkan ilmu kita. Ketawaduan, kerendahan hati, berakhlak mulia adalah di antara pengamalan ilmu. Dan juga di sini insyaallah akan dijelaskan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama dunia. Jadi ulama, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan ini. Jadi sama-sama dipanggil kiai, sama-sama dipanggil ustadz, sama-sama bersohbat, sama-sama tetes dalam bicara, lugas dalam bicara. Tapi yang membedakan adalah yang satu orientasinya kepada akhirat, yang satu orientasinya kepada dunia. Yang satu kecenderungannya kepada akhirat, yang satu kecenderungan kepada dunia. Itu yang membedakan. Sehingga kecenderungannya kepada akhirat, dialah ulama akhirat. Kecenderungannya kepada dunia, dialah ulama dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya kelak hari kiamat nanti adalah orang alim yang Allah Ta'ala tidak berikan kemanfaatan kepadanya dengan ilmunya. Na'udzubillah. Ilmunya enggak sedikit,
Orangnya enggak kosong dari ilmu, tapi kenapa kok bisa begitu? Ternyata enggak mau mengamalkan ilmu. Punya ilmu tapi sombong, punya ilmu tapi angkuh. Memang kamu hebat, tapi kamu merasa hebat. Itu yang membuat kamu jadi rendah. Kamu memang mulia, tapi kamu merasa lebih mulia. Itu yang membuat kamu jadi rendah. Kamu memang cerdas, tapi kamu merasa lebih cerdas dari yang lain, merasa lebih hebat. Itu yang membuat kamu jadi rendah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunul mar'u aliman hatta yakunu bi ilmihi amilan. Ya, itu yang belum ditukar aja. Amilan. Yang kita baru udah benar ya. La yakunul mar'u aliman, tidaklah seseorang itu alim hatta yakuna bi ilmihi amilan, sehingga dia dengan ilmunya mengamalkan. Jadi baru dikata orang itu alim kalau dia mengamalkan ilmunya. Jadi kalau kita kepengen jadi dikatakan orang alim, amalkan ilmu kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Siapa saja yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuknya, ngajinya di mana-mana, ilmunya makin banyak, tapi amalnya semetet, orang itu bukan bertambah dekat kepada Allah, tapi bertambah jauh. Lam yazdad illa bu'dan, tidak dia bertambah dia kepada Allah kecuali bertambah jauh dan jauh, kemudian jauh, lalu jauh dan jauh. Jadi kita harus perhatikan dengan ilmu, dengan amal. Kita perhatikan pengamalan ilmu kita. Biarin kita bukan orang terkenal, biarin kita bukan orang jago, biarin kita bukan anak orang ulama, anak orang terkenal. Kita anak orang kecil. Kita emang orang kecil, tapi kita punya semangat mengamalkan ilmu. Qala Abu Darda, berkata sahabat Nabi Abu Darda, la yakunu aliman hatta yakuna muta'aliman, wa la yakunu bil ilmi aliman hatta takuna bi amilan. Tidaklah seseorang itu aliman, orang alim, hatta yakuna muta'aliman, sehingga dia itu belajar ilmu. Jadi yang namanya orang alim, kalau kita kepengen jadi alim, itu belajar. Wala yakunu bil ilmi aliman, dan tidak adalah orang dengan ilmunya itu alim. Tidaklah orang itu dikatakan orang alim walaupun dia punya ilmu, hatta yakuna bi amilan, sehingga dia itu mengamalkan dengan ilmunya. Baru orang itu dikatakan alim. Jadi kita berusaha sungguh. Kalau kita kepengen dikata orang alim, maka kita amalkan ilmu kita. Walaupun kita masih anak muda, walaupun kita bukan orang terkenal, bukan anak ulama besar, bukan anak, ya, boro-boro mau ulama besar, boro-boro mau ulama ya besar ya, ulama kecil aja kagak kita anak orang biasa. Tapi kita punya semangat untuk mengamalkan ilmu. Itulah yang akan membuat orang itu dikatakan aliman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zamani ubadun, bukan ibadun, ubadun juhalun
ya, ditambahin lagi nih ya. Wa ulama'u fussaqun. Wa ulama'u fussaqun. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu akan ada fi akhir zaman, di akhir zaman, ubadun juhalun wa ulama'u fussaqun. Ahli ibadah bodoh, ulama fasik. Jadi kata Nabi, nanti di akhir zaman ada model orang yang ahli ibadah bodoh, rajin ibadahnya, sholatnya rajin, sholat sunatnya rajin, pakaiannya gamis, gelambang gerembong, sorbannya nyengser, imamahnya hijau, pokoknya keren abis. Tapi bodoh, gak mau ngaji, duduk di depan ulama, gak mau. Gak mau dia maunya ibadah aja, ngaji ogah, cari ilmu ogah. Ini apa namanya? Ubadun juhalun. Nanti kata Nabi akan ada orang yang model kayak begini. Dan wa ulama'u fussaqun. Ulama tapi orang fasik. Ulama tapi fasik. Siapa fasik? Fasik itu al-murtakibu bil kabair wal musirru bis saghair. Orang yang melakukan dosa besar walaupun satu dan senantiasa melakukan dosa kecil. Orang fasik. Ulama ilmunya banyak tapi berbuat dosa besar, tapi berbuat senantiasa dosa kecil. Walaupun ulama itu orang fasik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin supaya perbuatan kita minimal mubah. Kalau bisa sih yang berpahala berubah. Jangan ada yang makruh. Minimal perbuatan kita kalau bisa sih lebih tinggi apa? Berpahala. Mubah jadi berpahala. Kita makan niatin supaya buat kuat entar mau ibadah. Mau minum niatin supaya entar biar kuat ibadah. Kita tidur siang kuatin buat entar bisa kuat malam ibadah. Berjihad untuk biar supaya kita enggak melakukan apa yang Allah larang sekalipun makruh, apalagi yang haram. Berjihad supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah sekalipun itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Dan berjihad kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apanya, tapi dikarenakan takut ada apa-apanya kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Amin. Wallahu a'lam bishawab.